Gimana jadinya kalau motor 33.000 km nggak pernah diservis? Ya, kita akan ngebahas itu di video ini selengkapnya. Halo semuanya, balik lagi di channel Tria Wibawa. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas gimana jadinya kalau motor 33.000 km nggak pernah diservis. Dan motor itu adalah motor ini. Ya, motor ini nggak pernah diservis. Bukan nggak pernah sih, pernah 2 kali lah. Ya, jadi selama hidupnya motor ini cuma 2 kali diservis. Yang pertama adalah waktu servis 1000 km. Yang pertama gitu loh, yang masih gratis itu loh. Nah, servis itu. Yang kedua waktu 25.000 km sekalian saya ganti fan belt. Karena di brosurnya itu 25.000 harus ganti fan belt. Ya, jadi servis di sini yang dimaksud adalah servis ahas. Yang bersih-bersih CVT, throttle body gitu. Dan perintilan-perintilan lainnya di motor ini nggak pernah saya lakukan, kecuali ganti oli, isi air radiator, ganti minyak rem, kampas rem, fan belt, yang kayak gitu-gitu saya rutin gantinya. Tapi kalau servis yang menurut ahas servis itu saya nggak pernah melakukan itu. Dan apa jadinya di motor ini? Ya, motor ini baik-baik aja. Sebenarnya ini adalah contoh yang buruk ya guys ya. Jadi bukan maksud saya buat mempengaruhi kalian semua bahwa servis ahas itu jelek atau nggak berguna gitu ya. Bukan maksud saya kayak gitu. Ini contoh yang buruk gitu ya. Jadi seharusnya kalian tuh servis aja perawatan motor kalian gitu. Tapi kalau kebiasaan saya dari dulu memang saya nggak pernah suka servis di ahas. Kecuali kalau motor karbu ya. Kalau motor karbu servisnya itu lumayan berasa gitu loh. Servisnya. Nah, kalau motor matic injeksi kayak motor ini saya sharing aja ya, bukan bermaksud saya mempengaruhi atau gimana. Tapi pemikiran saya gitu ya, servisnya itu tidak berguna. Enggak, maksudnya gini loh, servisnya itu ringan banget gitu, cuman bersih-bersih CVT gitu loh. Jadi ceritanya saya pernah kecewa gitu. Waktu itu servis, judulnya tuh servis full gitu ya, full servis. Totalnya sekitar 190.000 ya, 200.000 lah udah sama oli sih. Dan ya pekerjaannya tuh cuman bersih-bersih CVT gitu loh. Dulu ya, sebelum motor ini saya pernah punya motor lain. Ya, di servisnya ya kayak gitu. Jadi ya aduh gimana ya, menurut saya kalau bersih-bersih CVT itu ya bukan nggak penting sih, tapi nggak selalu harus rutin gitu loh. Saya dari 1000 km servis lagi 25.000 km pas ganti fan belt, itu sumpah CVT-nya masih bersih. Meskipun memang agak berdebu ya di bagian yang belakangnya itu, rumah kampasnya itu agak berdebu ya, bekas pecahan kampasnya. Dan nggak pengaruh apa-apa. Tapi sekali lagi saya bukan mempengaruhi, ini pemikiran pribadi saya aja. Kalau kalian ada pendapat lain gitu bisa komen di bawah, kita belajar sama-sama aja gitu ya. Ini sepengalaman saya selama saya punya motor matic. Bersih-bersih injektor, bersih-bersih throttle body saya nggak pernah sama sekali. Dan ya motornya ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada gejala berebet, nggak ada gejala susah hidup atau gimana. Kecuali kalau misalnya nanti mungkin udah ada gejala-gejala kayak berebet gitu ya, ya mungkin saya bakal servis juga. Mungkin throttle body bakal dibersihin atau diinfus injeksinya, injektornya. Ya paling kalau sekarang yang udah dilakuin ya ganti filter udara ini aja sih, karbu injeksi. Ya, dan motor saya ini nggak ada keluhan sih, kecuali ini bagian komstirnya agak mengeras ya, mungkin ini harus diberesin nanti. Nggak ada keluhan sama sekali, motor saya standar ting-ting full, standar banget. Jadi mungkin video ini bisa
bisa buat contoh kalian aja gitu ya, gimana jadinya kalau motor Matic ini nggak pernah diservis. Nanti kalau ada kerusakan apa-apa gitu ya, nanti bakal saya update lagi biar jadi contoh kalian aja. Jadi sekali lagi saya bukan menghasut ya karena memang salah sih kalau nggak servis ini salah besar. Tapi ya kebiasaan orang-orang kan beda-beda ya. Tapi alangkah lebih baiknya ya mungkin servis aja lah motor kalian. Dan gredegnya juga ya, gredeg ciri khas PCX itu kan gredeg ya. Mau servis mau nggak servis tetap aja ada gredegnya, kecuali kalau memang ada modifikasi di CVT nya bisa hilang. Kalau saya ini kan tanpa modifikasi, jadi ya tetap aja ada gitu loh. Jadi gimana sih, seberapa penting sih bersihin CVT kalau di motor Matic gitu ya? Kalau menurut saya sih ya penting, cuman nggak harus rutin sering banget gitu loh. Karena kan CVT ini ibarat rantai gitu kan ya, cuma buat menyalurkan tenaga aja dari mesin ke roda. Jadi ya mungkin perawatannya ya mungkin kayak perawatan rantai aja kayak gitu, cuma buat bikin fan beltnya berumur lebih panjang sih kalau menurut saya ya. Karena dalamnya juga part-partnya itu ya sederhana, nggak ada part yang bakal rusak kalau kotor gitu, nggak kayak karbu gitu ya, kalau kotor jadi berbet gitu. Kalau ini sih enggak, ya paling mungkin ya kalau udah kotor banget bakal ada gejala slip, kopling mungkin ya. Slip kopling otomatisnya bakal slip kayaknya kalau udah kotor banget, kalau udah koplingnya habis. Tapi selama ini saya pakai nggak pernah ada gejala kayak gitu. Ya paling cuman gerdek aja sih, dan itu pun ya wajar, itu udah penyakit Honda PCX. Jadi kalau kebiasaan saya ya ganti aja gitu, part-part yang habis masa pakainya ya pasti diganti, itu aja sih. Tapi kalau perawatan gitu ya, ngebersih-bersih saya nggak suka sih gitu. Kalau misalnya kayak oli, kampas rem, terus filter udara, ya saya ganti-ganti juga sih. Cairan radiator, oli rem, itu penting sih buat diperhatikan. Ya ini adalah opini pribadi saya. Kalian kalau ada pendapat lain bisa komen, kita belajar sama-sama. Saya bukan maksudnya untuk mempengaruhi, untuk memprovokasi apapun lah yang menjelek-jelekan pihak Honda gitu ya. Kita share pengalaman aja di sini, sama-sama belajar. Ya paling wow, airnya gede banget guys, mantap gila, airnya gede banget. Lagi musim hujan sih ini. Ya paling segitu aja sih ya video kali ini. Kalau kalian suka video ini klik like, kalau ada pertanyaan komen aja di bawah, kalau ada sanggahan apapun lah komen aja di bawah. Dan kalau kalian mau lihat video saya yang lain, klik subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dadah.